Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya selaku salah satu dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Keuangan Negara pada kelas ini. Nama saya adalah Dr. Imran Eka Saputra, SH, MH. Tentunya akan membawakan mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Pertama-tama, sebelum kita memulai pertemuan perkuliahan ini, karena ini adalah mata kuliah atau pertemuan pertama, maka yang pertama-tama tentunya kita akan membuat kesepakatan atau kontrak belajar selama perkuliahan kita. Nah, tentunya dalam perkuliahan ini nantinya kita akan laksanakan sebanyak 16 kali pertemuan ya. Sebentar saya akan share rencana pembelajaran semester kita atau RPS kita. Nah, jadi poin-poin yang penting ingin saya sampaikan yang kita akan jadikan kesepakatan adalah bahwa setiap mahasiswa nantinya akan hadir tepat waktu pada pukul 13 di ruang kelas yang telah kita tentukan sesuai dengan jadwal dan surat keputusan yang diberikan oleh fakultas kepada kita semua ya. Terus yang kedua, kehadiran itu adalah poin penting sebagai indikator daripada penilaian saya. Jadi 3 kali tidak hadir dalam pertemuan saya, maka saya pastikan bahwa nilai saudara dan saudari itu pastikan akan dibawa nilai A ya. Jadi saya berharap untuk aktif mengikuti perkuliahan. Yang kedua, selain daripada kehadiran, saya juga menjadikan indikator tugas-tugas ya, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Yang nantinya tugas-tugas itu tidak lain kita ambil dari bahan referensi, buku bacaan yang mungkin semua harus memiliki buku bacaan ya, biar kita memiliki kesamaan persepsi dalam melaksanakan perkuliahan ini. Jadi saya harap semua punya buku referensi ya. Nanti saya akan sampaikan melalui itu referensinya seperti apa ya, bukunya yang mana. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan yang ingin ditanyakan, silakan nanti bertanya setelah sesi perkuliahan atau bisa langsung kontak saya melalui nomor handphone yang ada di dalam WA Group. Berikut saya akan share rencana pembelajaran kita ya. Oke, jadi ini adalah rencana pembelajaran semester kita yang akan kita laksanakan sebanyak 16 kali pertemuan ya. Kita akan melaksanakan perkuliahan ini sebanyak dengan 16 kali tatap muka. Nah, di antaranya di minggu ke-16 itu kita akan melakukan evaluasi semester, evaluasi akhir untuk melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan masuk ke pertemuan ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester itu kita akan laksanakan di minggu ke-7, minggu ke-8 ya, minggu ke-8. Ujian tengah semester ini juga merupakan salah satu indikator penilaian saya untuk menilai dalam memberikan nilai kepada mahasiswa. Jadi ujian tengah semester dan ujian akhir semester ditambah kehadiran plus tugas individu dan tugas kelompok yang nantinya akan saya share. Nah, adapun deskripsi singkat daripada mata kuliah keuangan negara ini, adapun capaian pembelajaran yang ingin kita capai adalah pertama, deskripsi singkat mata kuliah. Bahan kajian materi pembelajaran yang pertama adalah ruang lingkup dari keuangan negara, pengertian keuangan negara, pengertian hukum keuangan negara, dasar hukum keuangan negara, dan sumber keuangan negara. Pengertian keuangan negara, fungsi anggaran negara, sifat anggaran negara, perubahan anggaran negara, dan pergeseran anggaran negara. Nah, keempat ada definisi dan inflasi APBN, pengertian dan ruang lingkup defisit APBN, pengertian dan ruang lingkup inflasi, sebab-sebab inflasi, dampak defisit terhadap ekonomi makro, pembiayaan defisit,
anggaran penyebab inflasi, dampak inflasi, upaya mengatasi dan pengendalian inflasi. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan dan pemeriksaan. Nah, itulah deskripsi singkat daripada mata kuliah yang akan kita mulai pada hari ini ya. Nah, saya lanjut. Kita akan masuk ke pokok pembahasan ruang lingkup daripada keuangan negara itu sendiri. Nah, apa yang menjadi pengertian daripada keuangan negara? Ini adalah sebuah pengantar. Nah, pengertian keuangan negara itu menurut beberapa ahli, hukum keuangan negara secara mendalam yang pertama perlu kita ketahui adalah pengertian keuangan negara itu sendiri. Nah, oleh karenanya pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa mengenai pengertian keuangan negara menurut para ahli dari beberapa sudut pandang. Yang pertama menurut M. Ikhwan yang menyatakan bahwa keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dengan jumlah mata uang yang akan dijalankan untuk masa yang akan datang. Lazimnya yaitu dalam 1 tahun mendatang. Kemudian pengertian keuangan negara menurut Geodart, keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara pada satu periode dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Nah, lebih lanjut menurut Geodart, keuangan negara meliputi yang pertama adalah unsurnya dia bersifat periodik. Kedua, pemerintah sebagai pelaksana anggaran. Dan yang ketiga adalah pelaksana anggaran mencakup 2 wewenang, yaitu wewenang untuk pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan. Nah, bentuk anggaran negara berupa suatu undang-undang. Jadi 4 poin menurut Geodart ini bahwa keuangan negara itu selalu bersifat periodik. Bersifat periodik maksudnya bahwa anggaran itu dia memiliki masa waktu. Misalnya ya, saya kasih contoh. Ada yang biasa disebut di dalam dokumen anggaran, itu disebut dalam 1 tahun masa anggaran. Tahun anggaran 2021-2022. Ditetapkan di awal tahun dan dipertanggungjawabkan di akhir tahun. Dan dia bersifat periodik. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah sebagai pelaksana anggaran. Bahwa anggaran yang sudah dilaksanakan di awal tahun itu akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun. Sampai dengan akhir masa anggaran. Nah, inilah yang dimaksud bersifat periodik dan dilaksanakan oleh pemerintah. Tentunya dilaksanakan misalnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, ya, baik itu yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Misalnya saya kasih contoh, pemerintah melaksanakan pembiayaan pembangunan jalanan. Itu kan bersumber dari APBN. Ya, kalau kita berbicara dalam konteks APBN. Kalau dalam konteks APBD, jalanan yang dibangun itu menggunakan APBD ketika itu konteksnya daerah, maka menggunakan APBD. Dan tentunya pemerintah sebagai pelaksana anggaran ya, yang melaksanakan anggaran. Yang ketiga, pelaksana anggaran mencakup 2 wewenang, yang dimaksud dengan wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan. Maksudnya wewenang pemerintah di sini adalah pemerintah wewenang untuk melakukan pengeluaran, pembelanjaan sekaitan dengan uang yang sudah ditetapkan di awal tahun tadi. Nah, tidak hanya wewenang untuk mengeluarkan, tetapi pemerintah juga memiliki wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi uang-uang yang sudah digunakan tadi yang dipakai belanja. Jadi pemerintah juga memiliki wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang sudah dilakukan. Misalnya menggali itu
memungut pajak dari masyarakat. Ya, jadi pajak yang kita bayarkan itu yang dipungut oleh pemerintah, itu kemudian dimasukkan kembali di dalam anggaran pembelanjaan negara dan ditetapkan lagi sebagai anggaran untuk belanja yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah bentuk anggaran itu adalah berupa suatu undang-undang. Jadi anggaran yang digunakan oleh pemerintah itu ditetapkan di akhir tahun dan ditetapkan di awal tahun dan dipertanggungjawabkan di akhir tahun itu dalam bentuk undang-undang. Jadi undang-undang anggaran pembelanjaan negara, misalnya seperti itu. Atau kalau di dalam konteks pemerintahan daerah disebut sebagai undang-undang atau peraturan daerah tentang anggaran pembelanjaan daerah atau Perda APBD. Ya. Jadi keuangan negara itu ditetapkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan, baik undang-undang APBN ataupun peraturan daerah tentang APBD. Nah, menurut Van der Kamp, pengertian keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan hak-hak tersebut. Jadi tidak hanya berupa uang, tetapi barang juga seperti kendaraan dinas pemerintah, kantor-kantor pemerintah, tanah-tanah pemerintah, aset-aset pemerintah. Itu semua dapat dinilai berupa uang. Maka itu juga masuk sebagai salah satu yang menjadi ruang lingkup daripada keuangan negara itu sendiri. Nah, selain pengertian keuangan negara dari beberapa ahli yang tadi yang saya sampaikan, menyamakan pengertian keuangan negara dengan budget atau anggaran. Nah, berikut beberapa pengertian anggaran atau budget yang disamakan dengan keuangan negara yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Nah, pengertian budget menurut Glenn A. Wells adalah suatu bentuk statement dari rencana dan kebijakan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk atau blueprint dalam periode itu. Sedangkan menurut Otto Eckstein, anggaran belanja adalah suatu pernyataan rinci tentang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk dalam waktu 1 tahun. Nah, ini mulai agak sedikit detail ya. Jadi menurut Otto Eckstein, anggaran belanja adalah suatu pernyataan rinci tentang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau pemerintah dalam menyusun rencana anggaran itu, dia harus terperinci. Bahkan sampai dalam bentuk rincian anggaran biaya. Misalnya pekerjaan bangunan, seperti apa itu rincian rencana pembelanjaannya. Misalnya beli paku, bayar tukang, jenis beton yang ditentukan, jenis kayu yang ditentukan, itu semua secara terperinci harus tertuang di dalam suatu dokumen anggaran. Ya. Jadi dokumen anggaran, kemudian di bawahnya ada namanya rencana anggaran kerja atau RKA. Lebih teknisnya lagi ada namanya RAB, rencana anggaran biaya. Nah, begitu pula juga dengan kalau bicara tentang rincian pemungutan pajak, ya. Jadi selain daripada rincian yang akan dipakai dalam satu periode, kemudian ada juga rincian penerimaan. Seperti apa penerimaan itu, sumbernya dari mana, dari pajak, dari penerimaan negara bukan pajak kah, atau PNBP, atau penerimaannya dari pajak kah. Nah, jadi banyak sumber-sumber penerimaan. Salah satunya itu adalah dari pajak dan PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Nah, pengertian budget menurut John F. Doe adalah satu rencana keuangan untuk satu periode waktu tertentu. Anggaran belanja pemerintah adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau. Jadi kegiatan anggaran itu selalu harus punya basic atau dasar daripada perencanaan. Pemerintah itu tidak boleh menggunakan anggaran itu serampangan. Tiba masa tiba akal mau beli ini, mau beli itu. Nggak boleh. Makanya harus ada rincian, harus ada rencana. Jadi di awal itu, sebelum anggaran itu ditetapkan, pemerintah menyusun rencana. Baik rencana kegiatan, rencana program, itu semua harus tersusun dalam bentuk suatu dokumen.
untuk dalam 1 tahun periodik masa anggaran. Jadi selalu harus berbasis rencana itu penggunaan anggaran itu ya. Nggak boleh digunakan tiba masa tiba akal. Oke, kita lanjut. Nah, unsur-unsur keuangan negara dari definisi John F. Dewey yang tadi saya sampaikan adalah yang pertama, anggaran belanja yang memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan dari tahun-tahun yang sudah lalu. Jumlah yang akan diusulkan untuk tahun yang akan datang, jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan, serta rencana keuangan tersebut untuk satu periode tertentu. Nah, jadi prinsipnya bahwa kalau kita melihat unsur-unsur daripada yang dikemukakan oleh John F. Dewey, anggaran itu selalu harus memuat rencana, harus ada perencanaan. Berapa yang akan diusulkan untuk yang akan datang. Kemudian memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan dari tahun-tahun yang sudah lalu. Jadi harus seimbang antara uang yang masuk dengan rencana pembelanjaan yang akan dibelanjakan. Karena mungkin kita melakukan belanja sementara uangnya tidak cukup, ya. Jadi harus ada keseimbangan neraca, berapa uang yang masuk dan berapa uang yang akan dibelanjakan. Nah, ini yang disebut dengan sebuah perencanaan, dan rencana keuangan tersebut untuk dalam 1 tahun periode tertentu. Oke, saya lanjut. Nah, pengertian keuangan negara menurut pasal 1 Undang-Undang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan dan hak kewajiban tersebut. Nah, jadi semua hak dan kewajiban negara. Misalnya ada pemerintah punya uang di tempat lain misalnya yang digunakan atau dipinjam oleh orang. Misalnya itu menjadi hak daripada pemerintah ya. Kemudian pendekatan yang digunakan untuk merumuskan definisi keuangan negara dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan dengan hak dan kewajiban tersebut. Misalnya kekayaan yang dipisahkan itu atau yang ditempatkan di dalam perseroan terbatas. Dalam hal ini BUMN misalnya. Itu kan kekayaan pemerintah itu 50% plus 1 berada di BUMN. Makanya sebahagian besar keuangan yang dikelola oleh BUMN, persero, misalnya saya kasih contoh PLN, ya, Bank Mandiri, apalagi BUMN, PT Garuda, itu sebagian besar modalnya dari pemerintah. Saham atau kekayaan yang ditempatkan dan dipisahkan di perseroan, dalam hal ini BUMN itu 50% plus 1. Makanya disebut sebagai perusahaan negara. Karena sebahagian besar modalnya, kekayaan yang dimiliki oleh BUMN itu adalah kekayaan yang dipisahkan milik pemerintah yang ditempatkan di badan usaha milik negara. Jadi jangan heran kalau terjadi salah pengelolaan dalam BUMN itu, maka tidak sedikit pegawai atau pejabat BUMN itu yang tersandung dengan kasus korupsi, karena sebagian besar keuangan yang dikelola adalah keuangan milik negara ya. Itu dari sisi objek. Nah, dari segi subjek, keuangan negara meliputi seluruh objek yang sebagaimana yang dimaksudkan tersebut tadi di atas, yang dimiliki oleh negara dan atau dikuasai pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau perusahaan daerah dan badan lainnya yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Jadi objeknya itu meliputi itu tadi. Misalnya salah satu keuangan negara yang ada ditempatkan di BUMN. Kemudian fasilitas-fasilitas negara, tanah, bangunan, kendaraan, segala sesuatunya yang digunakan
yang berhubungan dengan keuangan, maksudnya segala sesuatu barang yang dibelanjakan menggunakan keuangan negara, maka itu adalah aset negara yang dapat dinilai berupa uang. Jadi subjek daripada keuangan negara meliputi segala objek yang telah saya sebutkan tadi, yang dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan perusahaan negara atau perusahaan daerah atau badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Jadi PT Garuda, PT Bank Mandiri, semua itu hampir rata-rata sebagian besar asetnya itu adalah milik negara. Karena kenapa? Modalnya yang digunakan BUMN itu 50% plus 1 adalah kekayaan yang dipisahkan, yang ditempatkan di perseroan. Ya. Kemudian dari sisi tujuan keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Dari sisi tujuannya, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, ya, termasuk kebijakan, kegiatan, misalnya kegiatan itu pelaksanaan anggaran dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan atau penguasaan objek. Misalnya pemerintah melakukan perjanjian bangun guna serah. Salah satu contoh misalnya Karebosi itu kan milik pemerintah yang di pihak ketiga akan kepada pihak ketiga, misalnya PT Tosan untuk dimanfaatkan. Nah, keuntungan yang didapatkan PT Tosan itu sebahagian itu harus disetorkan kepada negara karena dia menguasai objek, dia yang memiliki, yang mendapatkan nilai secara ekonomis, maka pemerintah menetapkan berapa besaran biaya yang harus dibayarkan dalam setiap tahunnya sekaitan dengan penguasaan objek. Itu ada hubungan hukum, ada hubungan perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta sekaitan dengan penguasaan atau pemanfaatan objek aset negara yang dapat dinilai berupa uang. Ya. Jadi hasil daripada penguasaan objek keuangan negara itu kemudian memiliki nilai ekonomis atau keuntungan, hasil keuntungannya itu pemerintah meminta untuk disetorkan ke kas negara, ya. Itu dari segi tujuannya, ya, meliputi seluruh kebijakan, kegiatan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas. Kemudian saya lanjut, ruang lingkup daripada keuangan negara. Nah, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara, yang menjadi ruang lingkup keuangan negara yaitu meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Ya, termasuk pinjaman itu masuk daripada ruang lingkup keuangan negara. Kedua adalah kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dengan membayar tagihan pihak ketiga. Penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, serta kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak yang lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Kedelapan adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan pemerintahan kepentingan umum. Kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai pengertian keuangan negara yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan ruang lingkup keuangan negara. Ya, sampai di sini ada pertanyaan kaitan dengan pengantar atau kuliah perdana kita tentang ruang lingkup daripada keuangan negara itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Apa kurang jelas saya menjelaskan? Ada yang kurang jelas yang saya jelaskan atau saya kemukakan tadi tentang perkuliahan ini? Saya harap ada feedback ya dari perkuliahan kita sekaitan dengan keuangan negara ini. Coba ketua tingkat
Apa tanggapannya sekaitan dengan penjelasan saya sekaitan dengan ruang lingkup serta pengertian daripada keuangan negara itu? Ada pertanyaan? Halo? Pak, bisa Siapa? Silakan lanjut. Ya, silakan lanjut. Gimana? Nur Hikmah. Gimana Nur Hikmah Amelia? Silakan. izin bertanya Pak, Ya, maaf boleh. Pak. Ya, nggak apa-apa. Di tujuan keuangan negara Pak, jaringanku putus-putus gitu Pak, jadi agak kurang mengerti kalau Pak bisa minta tolong diulangi sekali lagi Pak. Saya share ulang ya tentang tujuan keuangan ya. Iya Pak, yang paling bawah. Nah, dari sisi tujuan, keuangan negara itu meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek. Objek sebagaimana yang saya maksud tadi di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Jadi kebijakan pemerintah itu sekaitan dengan keuangan itu juga menyangkut daripada tujuan daripada keuangan negara. Serta meliputi segala kegiatan. Kegiatan misalnya seluruh pelaksanaan anggaran, hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas. Saya kasih contoh ya. Hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan atau penguasaan objek. Misalnya seperti ini. Karebosi. Ini kan adalah tanah negara. Kemudian dilakukan perjanjian dengan pihak swasta untuk pengelolaannya. Anggaplah misalnya PT Tosan yang ditunjuk sebagai mengelola. Ya. Dikelolalah objek ini. Dibangunlah hubungan hukum antara pemerintah dengan pihak ketiga. Dibuatlah perjanjian yang disebut BOT, Billet Operate Transfer, atau dalam bahasa Indonesianya disebut perjanjian bangun guna serah. Ya, dilakukan perjanjian selama misalnya 20 sampai 30 tahun yang akan datang. Diserahkan kepada pihak ketiga untuk memanfaatkan karebosi itu menjadi karebosi link. Tentu karebosi link ini mendapatkan nilai keuntungan ya setiap tahunnya. Nah, dalam perjanjian itu merujuk kepada peraturan yang sudah ditentukan bahwa pihak swasta yang mendapatkan manfaat nilai ekonomi dari objek ya, dari objek aset negara tentunya itu adalah merupakan sebuah pendapatan atau pemasukan bagi negara. Ya. Jadi hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut yang dimaksud dalam objek keuangan negara misalnya adalah aset negara. Aset negara ini kan berupa tanah. Ini kan bisa dinilai berupa uang, Pak. Nah, kalau dimanfaatkan oleh orang lain dengan cara membangun hubungan hukum dalam hal ini perjanjian antara pemerintah dengan swasta melalui perjanjian bangun guna serah dalam 20 tahun atau 30 tahun digunakan oleh pihak swasta mendapatkan nilai ekonomi. Keuntungannya itu akan diberikan sebahagian oleh pemerintah ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan. Kemudian dalam 20 atau 30 tahun itu swasta itu harus mengembalikan dulu kepada pemerintah tanahnya pemerintah. Nanti pemerintah sebagai pemegang hak daripada objek itu karena karena ini adalah barang milik negara, tergantung pemerintah apakah dia mau melanjutkan perjanjian bangun guna serahnya itu atau dia melakukan perjanjian atau membangun hubungan hukum lain kepada subjek hukum lain misalnya untuk melakukan pemanfaatan itu. Nah, itulah yang dimaksud sebagai prosesnya atau tujuan daripada keuangan negara. Jadi dari tujuan itu meliputi hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan atau penguasaan objek. Ya, paham? Sampai di sini? Paham kan? Jadi misalnya ini, headset ini misalnya punya pemerintah. Pemerintah tidak punya kemampuan untuk membangun
headset ini menjadi lebih bagus agar memiliki nilai ekonomis. Ditunjuklah swasta, kau bangun ini headset biar lebih canggih misalnya. Setelah dia jadi canggih, dia bisa digunakan misalnya untuk cari uang. Nah, hasil daripada cari uangnya yang dibangun itu, sebahagian itu distorkan ke kas negara sebagai sumber pendapatan, ya. Tapi bukan dialihkan, nggak boleh dialihkan itu kepemilikan barang negara itu, ya. Tentu ada prosesnya sendiri juga untuk mengalihkan barang kepemilikan negara. Cuma hanya pemanfaatan saja, ya, untuk mendapatkan nilai ekonomi. Karena pemerintah kan tidak boleh, pemerintah tidak mampu membangun misalnya Mall Kargo Seling, makanya dia menunjuk PT Tosan untuk membangun. Untuk dalam rentang waktu 20 atau sampai 30 tahun akan datang. Jadi tidak dimiliki, jadi hanya sebatas pemanfaatan. Jadi pemerintah membangun hubungan hukum. Ya, jadi tujuannya itu salah satunya itu, ya. Itu bagaimana caranya nilai tanah itu memiliki manfaat secara ekonomi, yang tujuannya juga tidak lain adalah untuk mendapat sumber-sumber pendapatan negara. Jadi keuntungan yang didapat misalnya dari pemanfaatan secara ekonomi oleh aset negara itu atau objek keuangan negara itu, tentunya itu juga akan kembali ke negara. Nah, keuntungannya kembali ke negara ya kemudian dimasukkan lagi sebagai dimasukkan lagi atau ditetapkan lagi untuk pembelanjaan yang selanjutnya. Ya, jadi selain daripada mengeluarkan, ingat ya, selain daripada mengeluarkan keuangan negara, pemerintah juga dituntut untuk menggali sumber-sumber keuangan negara. Jangan hanya menggunakan dan mengeluarkan saja, tidak tahu mencari di mana sumber-sumbernya. Karena kalau tidak tertutupi apa yang sudah dikeluarkan, bisa tidak seimbang neraca keuangan ini kan. Kalau tidak seimbang neraca, bisa terjadi defisit. Kalau terjadi defisit, lalu mau bangun apa? Mau membiayai kegiatan pemerintah pakai apa kalau tidak seimbang antara pengeluaran dengan pemasukan? Sama misalnya kalau kita di rumah kan, kita juga kadang-kadang dituntut untuk